Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon izin sambil menunggu waktu syuruk ya. Kita ba'da subuh melakukan sedikit kajian ya. Kali ini saya akan coba menukil salah satu surat Hud ya. Surat Hud ayat 15 atau 16. Kemudian nanti kita perdalam lagi dengan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazi laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di ayat ini Allah berfirman bahwa ada dua jenis golongan manusia, yaitu golongan yang pencari dunia dan pencari akhirat. Siapa pencari dunia, siapa pencari akhirat, maka ini adalah sebuah kajian yang perlu kita tafsirkan, perlu kita pelajari, dan kita perdalam. Kali ini saya akan mencoba untuk menukil tafsir dari Ibnu Katsir ya, salah satu ahli tafsir salaf zaman dulu ya, yang sangat terkenal. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan. Jadi Ibnu Katsir ini dia menukil lagi. Saya mengambil pendapat dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di kitabnya, kitab tafsirnya ini, beliau menukil atau mengambil pendapat kembali dari Ibnu Abbas ya. Jadi bertingkat, saya membaca dari Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir ini mengambil pendapat dari Ibnu Abbas tentang surat Hud ini. Siapa itu Ibnu Abbas? Yaitu ahli tafsir, salah satu sahabat Nabi, sahabat sejaman dengan Nabi. Beliau adalah orang yang cerdas dan mampu menafsirkan tentang ayat-ayat Al-Quran, dan beliau dipuji oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu ahli tafsir pada zaman itu. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas dalam kitab Ibnu Katsir ini, definisi dunia dan akhirat itu ternyata berbeda dengan pendapat dan pikiran kita selama ini. Yang selama ini kita pikirkan, definisi dunia itu adalah segala hal yang bersifat kebendaan. Misal rumah, mobil, motor, kemudian juga harta, logam mulia, juga kemudian yang disebut dunia itu adalah jabatan, tahta, dan sebagainya. Dan kemudian yang sering kita anggap bahwa amal-amal akhirat itu didefinisikan sebagai amal-amal yang bersifat ibadah, contoh sholat, zakat, gitu kan, puasa, haji, sedekah, dan sebagainya. Padahal dalam tafsir ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa definisi dunia itu bukan itu, tetapi yang dimaksud dunia itu adalah masalah hati. Nah, di sini jadi menurut Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang ria itu adalah orang-orang yang tujuannya adalah dunia. Jadi bisa jadi apapun bentuk amal yang dilakukan oleh manusia, baik itu kegiatan yang berusaha untuk mendapatkan harta benda ataupun beribadah, itu bisa jadi sebetulnya sebagian orang bertujuan untuk dunia dan sebagian lagi bertujuan untuk akhirat. Contoh, kita sering mengatakan bahwa orang-orang yang sholat, zakat, puasa, haji itu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah akhirat. Betul ya? Padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi orang yang ria gitu ya dalam hatinya, mereka lalu melakukan sholat, ibadah sholat, zakat, puasa, haji, hanya ingin disebut sebagai orang soleh gitu ya, sebagai orang alim gitu. Itu adalah orang-orang yang sebetulnya tujuannya dunia gitu. Ada orang yang bersedekah, zakat, berdonasi ke sana kemari, tapi tujuannya ingin mendapat puji-puji dari manusia, itu adalah dunia sebetulnya. Sebaliknya, kemudian ada orang yang kita lihat
mereka berusaha untuk mengumpulkan harta. Misalnya mereka menabung untuk beli rumah, menabung untuk beli mobil, menabung untuk beli motor, menabung untuk biaya sekolah, menabung untuk keperluan-keperluan lain. Ternyata bisa jadi itu adalah kegiatan akhirat, karena ternyata orang-orang tersebut menggunakan misalnya tabungan rumahnya, kemudian rumahnya itu adalah untuk kemudian menaungi keluarganya supaya keluarganya tidak kedinginan, supaya keluarganya tidak terlantar di luar. Nah, itu adalah salah satu bentuk ibadah yang tujuannya akhirat. Ada yang punya mobil, beli mobil untuk mengantar anaknya sekolah, sekolah agama, untuk menyambung silaturahim. Itu tujuannya bisa jadi tujuannya akhirat. Ada yang punya motor untuk bekerja, untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Itu adalah motor, itu adalah sebuah eh, hal yang akhirat gitu. Ada kemudian yang berusaha untuk mengejar tahta gitu ya, jabatan gitu. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyelamatkan si masyarakat agar si harta-hartanya tidak dikorupsi oleh orang-orang lain yang berusaha untuk mengejar jabatan itu. Kemudian harta-hartanya, tahtanya, jabatannya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Itu adalah tujuannya akhirat. Jadi definisi dunia dan akhirat itu bukan terletak pada amal atau sesuatu bentuk fisik, ya, atau bentuk aktivitas kegiatannya. Yang dimaksud dengan dunia dan akhirat oleh Ibnu Abbas ini adalah masalah hati. Apakah dia ria atau tidak melaksanakannya? Apakah dia bertujuannya untuk menegakkan syariat atau menegakkan kehidupan yang sesuai dengan agama atau tidak? Begitu. Jadi saudaraku, teman-temanku, mulai sekarang kita coba untuk membersihkan hati, membersihkan diri ketika kita misal eh, melaksanakan suatu aktivitas ibadah, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, zakat, donasi. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan untuk mencari harta gitu ya, mencari menabung beli rumah, mobil, motor, emas dan sebagainya. Pastikan dalam hati kita itu tujuannya adalah Allah, tujuannya adalah akhirat. Karena definisi akhirat itu sebetulnya tidak terletak dari bentuk dan benda, tapi terletak dalam hati kita, dalam niat kita. Itulah yang dimaksud dengan amalan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat di dunia dan akhirat dan tetap menjaga niatan kita apapun bentuknya, caranya. Niatnya benar karena Allah, caranya benar sesuai dengan tuntutan dari Allah, tuntunan dari Allah. Dan yang harus kita jauhi adalah sikap ria, sombong, ujub. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan video ini juga, saya juga masih agak takut, khawatir dianggap sebagai video yang ingin terlihat soleh, ingin terlihat alim. Padahal ya ini adalah sebuah kewajiban, karena kewajiban seorang manusia itu siapapun kita, nahnu duat qabla ala kulli syai'in. Kita ini adalah dai sebelum jadi apapun gitu kan. Anda pedagang, Anda dokter, tentara, guru, PNS, karyawan pabrik, BUMN, Anda punya beban dakwah dalam pundak Anda. Anda wajib berdakwah dengan kemampuan-kemampuan Anda. Dan terus jaga niat hati kita semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi diri kita semua dan tetap meluruskan niat kita, ikhlaskan hati kita dalam setiap amal-amal kita. Barakallah. Demikian saudaraku, sahabatku, temanku, sedikit kajian dari anak dari surat Hud ayat 15-16 dari kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir ya. Ini banyak populer, bisa didapat di toko buku manapun. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.